Mas. Malam. Eh, ini Bang, kita mau nanya nih Bang, terkait artis yang jadi tuding memeras, akhirnya kan jadi tersangka. Nah, kalau Abang menelusuri kasus ini, seberapa jauh sih Bang unsur pemerasan itu melekat pada seorang Nikita Mirzani Bang? Iya, jadi kalau kita dengar di media ya, banyak sekali nih sudah viral nih bahkan bocor ya. Ada beberapa rekaman ataupun chatting ya antara pelapor dengan terlapor nih. Dalam hal ini Dr. RG dengan saudara NM kan begitu ya. Iya. Tapi kalau kita coba ikuti ya, ini kan ada dua sisi. Tentunya kan masing-masing sisi ini, satu pelapor, satu terlapor ini kan mempunyai pemahaman dan bukti-bukti yang mereka anggap dalih yang mereka lakukan ini tidak ada pidananya kan begitu. Mungkin RG merasa RG merasa produknya ini ada kemungkinan ya yang seharusnya tidak dijual di e-commerce gitu ya, tetapi kan ini dijual di e-commerce, ini sudah melanggar aturan kan begitu. Kemudian mungkin ada overclaim dari produk-produknya dia ya, itu juga harus dibuktikan dengan pembuktian berikutnya kan begitu. Dalam hal ini misalkan dari BP POM gitu ya, dan seterusnya. Kemudian mungkin dengan usahanya rekaman itu kan dia katanya 1 bulan ini tidak melakukan aktivitas usaha kan, merugikan dirinya kan begitu ya. Ya akhirnya mungkin di situ merasa ada tentunya kerugian dalam usaha RG kan begitu. Kemudian tapi satu sisi yang lain ini kan tidak dilakukan pembenahan dan perbaikan kan gitu. Seharusnya kan kalau memang ada produk yang nggak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku ya kita harus compliance dengan peraturan tersebut kan begitu. Tapi ini kan senyatanya kalau kita lihat dari perkara yang ada ataupun keterangan informasi yang ada yang beredar ini tidak dilakukan pada momen tersebut. Entah sekarang sudah dilakukan apa tidak kan begitu ya. Tetapi kan pada momen in time-nya tersebut kan tidak dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian sisi terlapor dalam hal ini sudah tersangka saudara NM dan juga saudara I atau M ya begitu ya. Itu sudah tersangka dengan dugaan sangkaan pasal 368 369 pemerasan gitu. Dan juga pasal TPPU tindak pidana atau undang-undang TPPU tindak pencegahan pencucian uang. Ini menurut saya cukup dahsyat ya, karena memang dilampirkan TPPU-nya. Kalau dilihat dari keterangan Humas Polda, ini kan predikat crime, jadi digabung antara pidana umum dengan pidana khususnya, ya. Jadi ini tidak dipisah, Mas. Kalau kita dengar ya, tentunya kan ini bicarakan nanti kepada resume perkara, resume kasus antara penyidik yang dilimpahkan nanti ke jaksa, baru kita bisa lihat nih, ya kan begitu. Tapi kan kalau dari keterangan Humas Polda ini sepertinya digabung. Karena kalau digabung ini berbeda, Mas. Kalau nanti pidana umumnya, kalau yang terpisah, pidana umumnya itu tidak terbukti, maka TPPU-nya pun gugur. Tapi kan ini digabung nih informasi yang kita dengar dari media. Maka dengan pemerasannya ini kan unsur pemerasannya apa sih? Ya, membuka rahasia, ya, melakukan pengancaman secara fisik ataupun non fisik kepada seseorang yang akhirnya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum. Ini tinggal kita bedah aja, Mas. Ya, tentunya kan penyidik sudah punya analisis dari gelar perkara, bukti-bukti yang ada. Tentunya mereka menggelar. Saya punya keyakinan mereka pun melakukan pembuktian melengkapi unsur-unsur ini dengan memanggil saksi ahli pidana, memanggil saksi ahli bahasa dan sebagainya gitu, untuk memastikan apakah ini dugaan pasal ini bisa membuktikan sangkaannya cukup gitu, yang akhirnya dinaikkan menjadi tersangka. Ya, ini kan ada dua sisi menurut saya. Satu sisi sebagai pelapor, satu sisi sebagai terlapor, seperti itu, Mas. Oke, Mas. Kalau ini memang pemerasan, berarti pemerasan itu ada transaksi. Kalau ada transaksi kan berarti ada kesepakatan gitu. Nah, ini yang kita ingin tahu tuh kesepakatan dulu berarti ada. Berarti ada penawaran biasanya gitu, Mas. Nah, kalau ada penawaran ada sesuatu nih. Oke, Mas. Benar gak, Bang? Iya, makanya kan kalau saya sih melihatnya dari bukti percakapan, Mas.
Saya perhatikan itu dengan rekaman-rekaman mereka antara pelapor dengan tersangka sekarang, ya itu kan sudah terindikasi, ya bahwasannya masa yang mengancam itu menunggu. Seharusnya kan yang mengancam ini punya kuasa lebih, ya punya kuasa lebih, ya yang akhirnya dia bisa mengambil keuntungan misalkan atau memaksakan keuntungan sesuatu hal yang milik orang tadi untuk dimiliki oleh dirinya. Ini kan saya lihat yang proaktif kan pihak pelapor, ya. Yang proaktif kan pihak pelapor. Karena apa? Ini kan juga kita harus dudukan dengan clear nih. Kenapa? Ada produk dia yang dianggap dan diduga overclaim. Ada produknya dia yang diduga dan disangka itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, kan begitu, ya. Kemudian saudara tersangka ini, ya NM ini kan viral ketika dia mempublish di media sosial tuh dahsyat banget gitu, yang akhirnya mungkin statementnya dia tuh banyak sekali menjadi pegangan masyarakat gitu loh, netizen, ya. Dan ini mempengaruhi ternyata bagi dirinya. NM mungkin pihak tersangka saat ini tuh tidak pernah menghususkan kepada satu pihak dua pihak, ya, tetapi mungkin efek domino yang dia sampaikan dalam media sosial ini begitu dahsyat, ya. Yang akhirnya apa? RG ini korban ini atau pelapor ini menginisiasi gitu loh untuk minta bertemu. Kok ini pelaku dengan korban malah korban yang seolah-olah yang malah menyodorkan gitu loh, ya seolah-olah, ya ini kan seolah-olah menyodorkan begitu loh untuk bertemu, tidak ada paksaan di sana. Sekarang wajar saja mas ingin ketemu sama orang, ya yang memang punya pengaruh, ternyata itu dia meminta sejumlah prestasi tanda kutip. Bagi saya secara pribadi sah saja mas mau ketemu saya dengan poin adalah nilai ekonomis. Tentunya mas meminta saya ketemu itu meminta karena punya keahliannya yang dibutuhkan oleh emas misalkan. Kan mas juga saya pasti menawarkan dong, butuh apa? Ya, kemudian berapa dong nilainya untuk bayar saya? Anggaplah gitu. Konsultasi saja kepada lawyer, kepada dokter itu kan bayar mas. Anggaplah seperti itu gitu loh. Dan saya tidak ada memaksakan. Kalau dalam rekaman tadi kan tidak ada memaksakan. Lu kalau nggak ngasih ya, gua sebarin lu, gua laporin lu, gua intimidasi lu, gua hujat lu, gua caci maki lu. Ini kan tidak ada kalimat itu. Ya, kalau kita dengar atau kita lihat baca di rekaman dan chat dari pihak para pihak ini gitu loh. Ini kan tidak ada mas. Ya, hanya apa? Kalau saya lihat unsur pemerasan 368, 369, sorry ya, itu lebih kepada membuka rahasia. Ya, seolah-olah nih buka rahasia. Kalau lu buka rahasia, rahasianya lu nih, lalu lu supaya nggak kebuka, lu bayar ke gua, kan begitu. Seolah-olahnya seperti itu. Tapi sorry mas, ini tidak jadi rahasia umum lagi. Karena produknya pelapor tadi diduga oleh masyarakat umum pun, ya bahkan dari keterangan doktif misalkan yang memang ahli berkompetensi di bidangnya, atau mungkin ada sebagian orang yang melakukan pengaduan ke BP POM gitu loh. Ini sudah overclaim. Ini kan bukan rahasia umum. Ini bukan rahasia gitu loh. Ya kan? Kalau pemerasan itu rahasia, is okay. Murni pemerasan seperti itu tuh. Ya, tapi menurut saya sih ini agak sedikit kabur ya untuk melihat pasal murni pada pemerasan seperti itu. Oke, berarti poinnya Abang Kemas ini sudah meneliti rekaman suara kan, rekaman percakapan itu ya. Betul. Abang Kemas nggak melihat ada indikasi pemerasan yang dilakukan tersangka saat ini, bang? Begitu? Saya melihatnya iya. Saya melihatnya iya. Ya, karena kalau kita bicara bedah pasal pemerasannya, unsur-unsur pidananya, ya dengan sengaja, dengan memaksa, ya dengan melakukan ancaman kekerasan psikis dan psikis loh mas, nggak hanya fisik doang. Saya bunuh kamu kalau kamu nggak, kalau saya saya ancam kamu, kalau nggak kamu kasih saya sebarkan foto dan video kamu misalkan, contoh, paham ya?
tandanya ada sesuatu rahasia mas di diri si korban tadi yang kalau diungkapkan oleh si pelaku tanda kutip maka dia merasa dirugikan, ya, yang akhirnya lu kalau nggak mau gua buka, lu bayar, ya, ke gua sekian. Akhirnya apa? Si korban ini terpaksa atas kuasa rahasia tadi dia mengeluarkan sesuatu prestasi kepada si pelaku. Pertanyaan kita, rahasia apa yang dimiliki oleh tersangka saat ini? Dan itu sebenarnya sudah umum, bukan rahasia lagi mas. Sudah bukan rahasia lagi bahwasannya produk kamu itu yang seharusnya tata aturan kelolanya tidak harus begitu. Ini kan bukan rahasia umum, cuma dia adalah public figure yang ketika dia bicara viral gitu loh. Ketika dia bicara banyak masyarakat netizen mengambil sebagai dasarnya gitu loh. Ini kan apa pemerasannya? Saya mau nanya, ada rahasia apa ini? Nah ini saya pikir perlu adanya kajian lebih ulang lagi mengenai penafsiran dan pemahaman soal gelar perkara yang dilakukan oleh pihak Polda seperti itu gitu loh. Bentuk ancamannya juga kan nggak ada berarti ya bang? Ya ancaman apa mas? Artinya dengan sebuah iming-iming gitu kan nggak ada. Janji gitu, Iya. ya tipu muslihat. Apa saya mau nanya? Saudara tersangka itu menyampaikan semua produk-produk yang ada kalau nggak salah. Pokoknya produk-produk skincare yang memang overclaim. Dasarnya apa sih? Kan dasarnya medis mas. Dasarnya pengujian laboratorium, ya kan? Dasarnya peraturan yang ada di BP POM mengenai kadarnya, mengenai kandungannya, kan begitu. Apakah itu diperbolehkan oleh negara, apa tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, mengandung merkuri apa tidak, kan begitu ya? Itu ahlinya. Tapi kan peraturan umumnya seperti itu. Kalau ternyata itu overclaim, ya, dan betul nyata dari apa yang disampaikan produk skincare si pemilik tadi, ini kan bukan rahasia lagi mas. Ini sudah umum. Tersangka kan menyampaikan hampir semua produk kok kita perhatikan di media sosial kan dia menyampaikan si A yang pemilik produk skincare, dia memiliki produk si B. Bahkan kan ini mereka ini pemilik skincare ini kan sebenarnya dia ini hanya memasarkan saja, tetapi harus memang orang ahli medis. Tapi kan dia nggak punya pabrik mas. Seingat yang setahu saya dia tidak punya pabrik. Adalah ya kalau tidak salah pemilik pabriknya langsung yang memang memproduksi alat kosmetik, dan itu akhirnya apa? Retailer itu dilakukan oleh para dokter-dokter kecantikan di Indonesia yang akhirnya jadi skincare, ditempel lah merek-merek mereka masing-masing untuk mereka pasarkan seperti itu. Bang, boleh dikategorikan atau boleh dibilang si pelapor ini terlalu paranoid lebih dulu atau gimana bang ketika produknya di review oleh mungkin NM sendiri gitu? Oh iya dong, kalau produknya nyata, asli, benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ngapain pusing mas? Itu aja. Kita misalkan contoh, maaf ya, kita si masnya sekolahnya benar, SD-nya benar, SMP-nya benar, SMA-nya benar, lega ijazahnya ada semua, ujian beneran mas, gitu loh. Lalu ada orang nih si masnya rekan bilang wah itu ijazahnya palsu. Kalau masnya benar ngapain pusing mas? Ngapain harus mengklarifikasi? Abaikan saja orang-orang tersebut. Karena memang kita benar, ya kan? Tapi kan nyatanya kita belum tentu benar ini produknya. Ketika memang tidak benar, apa? Secara psikis orang akan mencari pembenaran. Itu aja kok menurut saya. Simpel aja kok. Kok kita benar yakin saja mas. Ngapain dia harus, mohon maaf ya, akhirnya dia meminta saudara NM gitu kan, karena memang tadi mungkin reviewnya dia tuh sangat ditunggu oleh masyarakat, ya. Mungkin lisannya NM ini dahsyat, nggak bisa mempengaruhi netizen gitu dalam menggiring persepsi dan opini gitu loh. Yang akhirnya ini pasar juga bagi dia. Ini kan nggak baik menurut saya. Kalau yakin ngapain mas? Coba endorse saja bener-beneran. Gitu maksud saya, endorse saja gitu. NM ini di endorse oleh pihak beliau gitu loh, sebagai dutanya misalkan. Tapi syaratnya misalkan ya, si NM meminta syarat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini kan sangat baik banget kalau begini iklimnya. Tapi kan kalau begini, saya melihat juga tidak ada itikat tidak baik juga, ya. Mohon maaf gitu loh, ada itikat tidak baik juga dari pihak pelapor. Ada something wrong menurut saya yang dia tutup-tutupi, ya.
yang dikhawatirkan produknya tadi itu tidak baik gitu loh di masyarakat. Ini kan real yang kita bisa lihat baca secara umum kan seperti itu, Mas. Ya Bang, terakhir Bang, alasannya dari pengacara RG bilang duit 4M ini diberikan untuk membungkam ucapan-ucapan Niki, narasi Niki yang sangat mengganggu mental psikis dari keluarganya Bang. Gimana tuh Bang? Kok bisa dikatakan kategorikan ke pemerasan gitu Bang, kalau memang itu alasannya ya? Iya, sekarang gini Mas, kita juga kan harus juga menganalisis nih penjelasan dari pihak-pihaknya di sana. Ya terkadang penjelasan lisan dengan penjelasan formil itu berbeda. Kan juga konyol Mas. Misalkan yang dilaporkan oleh pihak tersebut adalah pemerasan tapi penjelasannya untuk menutup membungkam lisannya dari saudara NM. Ini kan nggak match Mas. Ini dikaji sebelumnya nggak kan begitu? Kan nggak boleh Mas. Kita melaporkan seseorang itu atau kepada badan hukum itu kan harus dengan bukti-bukti yang cukup, ya, bukti formil, ya, tentunya seperti itu dan kita sampaikan dengan keterangan-keterangan yang sama gitu loh. Lah, kalau disebutkannya pemerasan, ya, kemudian disampaikan penjelasan konferensi persnya adalah apa tadi itu? Untuk membungkam, untuk menutup lisan supaya tidak membuka ini kan nggak beres Mas. Saya pikir ini masyarakat harus coba diajak dengan lebih sehat dalam berpikir logikanya gitu loh. Ini pasti ada sesuatu hal. Saya pikir behind the scene ini ada apa? Ya, ini behind the scene. Mohon maaf nih, perkara kami Mas itu 7 miliar di Polda Metro Jaya itu 1 tahun dengan semua kendalanya luar biasa. Oke, dia bukan public figure, tapi ini perkara 4 miliar dalam hitungan berapa waktu Mas? Dua bulanan langsung naik, ya, langsung proses upaya paksa. Ini bagi saya, ya, sebagai praktisi hukum yang memang kita di bidang sana praktiknya, ini domain ini terlalu dipaksakan menurut saya, gitu loh. Nah, harapan saya begini, apa sih yang harus dilakukan oleh kita masyarakat? Kalau memang ada produk-produk yang memang overclaim, ya, masyarakat bisa melakukan pengaduan, bisa melakukan pelaporan. Hanya 2 hal Mas yang bisa melakukan ini. Masyarakat yang kena dirugikan korban dan atau BPOM. Gitu loh. Ini kan mekanismenya seperti itu. Ini bisa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau ternyata overclaim produk si pelaku ini atau produk si korban ini atau si pelapor ini. Ya, ini harus dilakukan oleh masyarakat gitu loh, agar social control pun terjadi gitu loh. Jangan seenak-enaknya yang akhirnya dia dengan cara sebenarnya cara tidak elok juga untuk menutup lisan seseorang, ya, dengan memberikan imbalan yang akhirnya itu dia cukup menerima efeknya tidak banyak tersebar, ya, tetapi setelah itu dihajar dengan membuka laporan dengan pasal pemerasan. Ini kan saya pikir tidak elok Mas, ya, begitu. Cukup